Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Sehat kah? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran akuntansi keuangan. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kalau begitu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin sedikit mereview kembali pelajaran yang sudah pernah kita bahas pada minggu lalu. Nah, anak-anakku, adakah dari kalian yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Dan coba jelaskan sedikit materi yang sudah kita pelajari tentang minggu lalu. Ayo, siapa yang mau menjawab nih? Rizky mau menjawab? Loh, kenapa malu-malu? Ayo, tidak apa-apa. Oke, coba silakan jelaskan. Ya, betul sekali. Jadi, dalam pelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari tentang neraca lajur. Nah, apa sih neraca lajur itu? Jadi, neraca lajur atau kertas kerja, atau bisa dibilang worksheet, merupakan bentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Nah, karena sekarang ini sudah memasuki era teknologi 4.0, jadi kegiatan pencatatan neraca lajur secara manual ini sedikit demi sedikit ini sudah mulai menghilang. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh ada aplikasi yang bisa mencatat neraca lajur secara otomatis dan tidak usah ditulis kembali dengan manual atau ditulis dengan tangan. Nah, untuk materi pada pertemuan minggu ini atau hari ini, ada yang bisa menebak apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Ya, Rahma? Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi, pada siang hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, jadi dimohon semuanya untuk mencatat apa yang Bapak jelaskan ya. Sudah siap semua kah? Sudah ya? Nah, karena pertemuan kali ini kita membahas tentang laporan keuangan, sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu laporan keuangan? Mungkin kalau ada yang sudah tahu, silakan mencoba menjawab. Ya, Ajeng mau menjawab, Ajeng? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Terima kasih, Ajeng. Jadi, laporan keuangan itu ialah laporan mengenai posisi keuangan atau kinerja suatu perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh si pemakai informasi akuntansi. Nah, sedangkan laporan keuangan menurut PSAK 1 itu merupakan laporan keuangan yang penyajiannya itu tuh terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, lalu apa fungsi dari laporan keuangan itu sendiri nih? Nah, jadi fungsi dari laporan keuangan itu sendiri yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan seperti posisi hartanya, posisi kewajiban atau hutang maupun posisi modal atau ekuitasnya. Dan juga di dalam laporan keuangan itu sebagai penyedia informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah,
Ada yang tahu nggak nih siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Ayo coba jawab lagi. Ayo, apa ada yang tahu? Rizky tahu? Ya, silakan. Oke, tepat sekali. Terima kasih Rizky. Nah, jadi seperti yang sudah dijawab oleh Rizky, informasi akuntansi itu diantaranya itu dibutuhkan oleh investor, kreditor, masyarakat umum, dan juga pemerintah. Nah, kenapa sih sangat dibutuhkan oleh keempat orang tersebut? Jadi, misalkan seorang investor itu membutuhkan informasi akuntansi sebab investor itu adalah orang yang akan menanamkan modal di suatu perusahaan tersebut. Nah, dan untuk si kreditor ini ialah orang yang akan meminjamkan modal kepada si perusahaan tersebut. Nah, bagi masyarakat umum, informasi akuntansi ini sangat penting. Karena apa? Karena bisa memberitahu informasi kepada masyarakat apakah perusahaan tersebut ini sedang mencari lowongan pekerjaan, atau masyarakat juga bisa mengakses informasi akuntansi di suatu perusahaan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan yang ia butuhkan. Nah, selanjutnya itu informasi akuntansi untuk pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berarti menggunakan informasi akuntansi supaya dapat menentukan seberapa besar pajak yang akan ditetapkan kepada perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan jasa maupun dagang diantaranya itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, Bapak akan menjelaskan laporan keuangan yang pertama. Laporan keuangan yang pertama ialah laporan laba rugi. Jadi di dalam laporan laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan juga akun beban. Nah, di jurnalnya nanti ditulis pendapatan, jumlah pendapatan semua di total. Lalu dari total pendapatan itu dikurangi dari jumlah semua beban yang sudah ditotal. Nah, nanti hasil akhirnya itu bisa ditemukan apakah perusahaan itu mendapatkan laba ataupun periode. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau bisa dibilang laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas itu sendiri terdiri dari akun modal awal, laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu, prive, dan juga modal akhir. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas itu sendiri ialah laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari awal periodenya menjadi jumlah pada akhir periodenya. Nah, kenapa laporan perubahan ekuitas itu dibuat setelah laporan laba rugi? Karena bagian yang harus ada dalam laporan perubahan ekuitas itu sendiri adalah jumlah laba atau rugi dalam periode pelaporannya. Nah, yang selanjutnya setelah laporan perubahan ekuitas ialah laporan posisi keuangan ataupun neraca. Sebelum Bapak jelasin lebih lanjut mengenai laporan posisi keuangan, apakah ada yang tahu di dalam laporan neraca ini terdiri dari akun apa saja? Apakah ada yang bisa jawab? Ayo, tidak apa-apa, tidak usah malu, tidak usah takut salah menjawab. Yang penting kalian sudah berani untuk menjawab, maupun itu jawabannya salah ataupun benar, akan Bapak hargai. Ya, Amelia ingin jawab? Oke, nah jadi di dalam laporan neraca ini terdapat akun aset. Akun aset sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Contoh dari aset lancar yaitu kas, setara kas, piutang usaha, dan juga persediaan. Sementara untuk aset tetapnya ada tanah, bangunan, dan juga ada mesin. Yang kedua yaitu akun utang ataupun kewajiban.
Di dalam kewajiban atau utang terdiri dari kewajiban lancar atau utang pendek, yaitu upah dan pajak yang masih harus dibayar, utang usaha, dan juga wesel tagih. Dan juga ada kewajiban atau utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu akun modal atau ekuitas. Di dalam akun modal atau ekuitas terdapat laba ditahan dan juga ada saham biasa. Laporan neraca sendiri itu mencerminkan sebuah foto posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu nih. Bila disajikan dalam bentuk T, maka sisi sebelah kiri laporan neraca menyajikan aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal perusahaan. Definisi dari neraca yaitu suatu laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, mengapa laporan perubahan modal tadi itu dibuat sebelum laporan neraca? Itu disebabkan karena jumlah modal pemilik pada akhir periode pelaporan harus dilaporkan di dalam neraca. Nah, sekarang setelah Bapak menjelaskan materi tentang laporan keuangan tadi, Bapak akan memberi kalian sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp-nya, bisa kalian cek sekarang. Waktu pengerjaannya ya kira-kira 10 menit ya, cukup. Nah, setelah 10 menit nanti akan kita bahas bersama materi tersebut. Oke? Apa ada yang keberatan? Mungkin tidak ya, insya Allah semua bisa mengerjakan ya. Oke, baik. 10 menit waktunya dimulai dari sekarang. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran, mungkin ada yang berkenan ingin menyampaikan review dari materi yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Siapa yang materi hari ini? Oke, Mbak Prisma nih kayaknya semangat sekali mau mereview ya. Silakan Mbak Prisma. Ya, tepat sekali jawaban dari review dari Mbak Prisma ini. Sangat tepat sekali dan sangat rinci. Ya, Mbak Prisma nih sepertinya mereviewnya. Jadi Bapak hanya akan mengulas sedikit. Jadi pada pertemuan kali ini kita itu telah membahas tentang laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu ialah laporan mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi akuntansi. Di dalam laporan keuangan perusahaan jasa maupun dagang terdiri dari beberapa laporan, yaitu diantaranya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Baiklah, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Bapak harapkan minggu depan kita semua bisa bertemu kembali lewat aplikasi Google Meet ini. Dan juga jangan lupa tetap semangat, pelajari terus materi selanjutnya yaitu apa. Dan juga jangan sering-sering main keluar, karena kan kita tahu sendiri di Kota Bekasi ini sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Jadi Bapak harapkan anak-anakku, kalian semua ini tetap di rumah saja, karena kita juga akan mengurangi dan memutus penyebaran rantai virus COVID-19 ini. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, dan maaf jika ada salah-salah kata yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, maupun kekurangan penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.